Pada sore harinya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke rumah dengan berpura-pura sedih dan menunjukkan rasa penyesalan mereka dengan menangis terseduh-seduh. Mereka mengadu kepada ayah mereka, "Hai ayah kami, ketika kami sedang berlomba memanah dan berlari, Nabi Yusuf alaihissalam kami tinggalkan untuk menjaga perbekalan. Ia kemudian dimakan oleh seekor serigala. Mungkin ayah tidak mempercayai omongan kami karena ayah sangat membenci kami, walaupun kami menyatakan peristiwa itu benar-benar telah terjadi." Kemudian mereka menunjukkan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dilumuri dengan darah palsu dalam rangka meyakinkan ayah mereka terhadap peristiwa yang baru saja mereka alami. Akan tetapi ketika mereka menunjukkan darah pada baju Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub memastikan bahwa itu bukanlah darah dari anaknya karena baju itu tampak masih utuh dan tidak ada robekan sedikit pun. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Jika benar Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh seekor serigala, pasti ada bekas-bekas robekan pada pakaiannya." Maka Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada mereka, "Kalian telah mengatakan kepadaku berita yang menyebabkan aku bersedih hati dan menyebabkan aku jatuh sakit. Kalian telah berbuat curang terhadap diriku. Aku hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membongkar kebenaran dari laporan yang kalian sampaikan." Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Jangan lupa tuliskan juga salawat di kolom komentar sebagai salah satu syiar agama Islam ke seluruh penjuru alam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan membahas sejarah kejahatan dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di antara anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang nabi, sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 34. "Dan sesungguhnya telah datang Nabi Yusuf alaihissalam kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya padamu, sehingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu." Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberi nama salah satu dari surah Al-Quran dengan nama surat Yusuf. Di dalam surat tersebut diterangkan tentang kehidupan dan cobaan Nabi Yusuf alaihissalam yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang jahat karena sifat iri dan dengki yang ada di hati mereka. Demikian pula cobaan atas Nabi Yusuf alaihissalam dari istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha, yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, dan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam mentakbirkan mimpi-mimpi hingga Nabi Yusuf alaihissalam menjabat sebagai seorang menteri perdagangan di negeri Mesir kala itu. Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai dua orang putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, dibanding dengan rasa cintanya terhadap anak-anaknya yang lain. Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pada suatu waktu bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam sangat mengerti tentang maksud dari mimpi anaknya itu yang kelak akan mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di kalangan manusia. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam khawatir atas sikap dari saudara-saudaranya terhadap keselamatan putranya itu. Maka ia berpesan kepadanya agar tidak menceritakan mimpi-mimpi itu kepada saudara-saudaranya guna menghindari perbuatan jahat yang bisa saja dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Yakub alaihissalam menerangkan bahwa kelak ia akan menjadi pemimpin yang akan ditaati oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilihnya menjadi seorang nabi, mengajarkan tafsir mimpi, menyempurnakan rahmat, berkah, dan nikmatnya terhadap keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ingatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semua sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia, dan demikianlah Tuhanmu melihat kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepada kamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu
Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa ayahnya lebih sayang dan cinta terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan putra lainnya yaitu Bunyamin daripada kasih sayang dan cintanya terhadap mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang kuat dan lebih banyak berbuat baik dan banyak memberi manfaat kepada ayah mereka daripada kedua putra yang disayangi itu. Mereka memendam kedengkian terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sehingga pada suatu waktu mereka berkumpul untuk membicarakan bagaimana cara menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya. Mereka merencanakan suatu kejahatan dengan cara membunuh atau membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke daerah yang jauh dan asing, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam berpisah dengan ayah mereka. Mereka mengira dengan memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya itu dapat mengalihkan kasih sayang ayahnya kepada mereka. Kemudian setelah melakukan perbuatan itu, mereka akan bertaubat dan menjadi orang baik. Mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima taubat mereka itu. Salah seorang saudara Nabi Yusuf alaihissalam menganjurkan agar jangan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi dengan membuangnya ke dalam sumur, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dapat ditemukan oleh orang lain sehingga dapat dibawa bersama mereka. Dengan demikian tercapailah maksud dan tujuan mereka dalam menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam. Mereka beranggapan akan selamat dari dosa pembunuhan dengan cara itu. Saran dan usul ini akhirnya diterima dan dijadikan sebagai keputusan bersama dalam memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayah mereka. Maka mereka mulai melakukan tipu daya agar dapat membawa pergi Nabi Yusuf alaihissalam dari ayah mereka. Mereka mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayah kami, apakah yang menyebabkan engkau mencurigai kami sehingga menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari kami? Dan apakah engkau tidak merasa tenang jika Nabi Yusuf alaihissalam bersama kami? Kami yakinkan sekali lagi bahwa kami mencintai dan menyayanginya. Karena itu perkenankanlah ia pergi bersama kami guna bersenang-senang, makan dan minum bersama kami di tempat pengembalaan. Sungguh kami semua akan menjaganya seperti menjaga diri kami sendiri." Nabi Yakub alaihissalam menjawab bahwa rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak itu akan menjadikannya sedih apabila berjauhan dengannya. Di samping itu, ia mengkhawatirkan Nabi Yusuf alaihissalam akan dimakan oleh serigala saat mereka lengah. Mereka malah bersumpah dan berjanji kepada ayah mereka bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sebab apabila yang dikhawatirkan terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka akan merasa malu karena mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan terlatih dalam mengatasi mara bahaya. Mereka mengatakan itu seolah-olah mereka sangat sayang terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana ayah mereka menyayanginya. Nabi Yakub alaihissalam akhirnya mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk pergi bersama mereka. Kemudian mereka berangkat dengan membawa Nabi Yusuf alaihissalam dan membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur sesuai hasil kesepakatan dari perencanaan mereka. Namun di luar pengetahuan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan memilih Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang nabi, yaitu orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di antara manusia lainnya. Pada sore harinya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke rumah dengan berpura-pura sedih dan menunjukkan rasa penyesalan mereka dengan menangis terseduh-seduh. Mereka mengadu kepada ayah mereka, "Hai ayah kami, ketika kami sedang berlomba memanah dan berlari, Nabi Yusuf alaihissalam kami tinggalkan untuk menjaga perbekalan. Ia kemudian dimakan oleh seekor serigala. Mungkin ayah tidak mempercayai omongan kami karena ayah sangat membenci kami, walaupun kami menyatakan peristiwa itu benar-benar telah terjadi." Kemudian mereka menunjukkan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dilumuri dengan darah palsu dalam rangka meyakinkan ayah mereka terhadap peristiwa yang baru saja mereka alami. Akan tetapi ketika mereka menunjukkan darah pada baju Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub memastikan bahwa itu bukanlah darah dari anaknya karena baju itu tampak masih utuh dan tidak ada robekan sedikit pun. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Jika benar Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh seekor serigala, pasti ada bekas-bekas robekan pada pakaiannya." Maka Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada mereka, "Kalian telah mengatakan kepadaku berita yang menyebabkan aku bersedih hati dan menyebabkan aku jatuh sakit. Kalian telah berbuat curang terhadap diriku. Aku hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk membongkar kebenaran dari laporan yang kalian sampaikan. Ketika satu rombongan dari kafilah sedang berjalan menuju Mesir, mereka melewati sebuah sumur tua tempat Nabi Yusuf alaihissalam dibuang. Lalu salah seorang dari kafilah itu mengambil air sumur yang akan dipergunakan mereka untuk melepas haus dan dahaga dari teriknya matahari selama dalam perjalanan yang mereka lakukan. Ketika salah seorang dari kafilah itu menurunkan timbanya ke dalam sumur, kafilah itu melihat ada seorang anak kecil yang berada di dasar sumur tua itu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam berpegang pada tali timba itu sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dapat keluar dari dasar sumur itu. Melihat ada seorang anak laki-laki yang tampan, rombongan kafilah itu merasa sangat gembira. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa dan mereka jadikan sebagai barang dagangan yang akan dijual kepada para saudagar kaya di Mesir. Setibanya kafilah itu di Mesir, mereka akhirnya menjual Nabi Yusuf alaihissalam dengan harga beberapa dirham saja. Mereka sangat takut jika keluarga Nabi Yusuf alaihissalam menemukan dan merampas kembali Nabi Yusuf alaihissalam dari kekuasaan mereka. Adapun orang yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam ternyata adalah seorang pejabat Mesir kala itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa pulang dan diserahkan kepada istrinya yang bernama Zulaikha, dan ia berpesan agar Nabi Yusuf alaihissalam dirawat dengan baik. Ia mengatakan, perlakukanlah dengan baik anak ini dan muliakanlah sehingga ia merasa betah tinggal bersama kita. Barangkali ia dapat memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan ia sebagai anak angkat. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dan menjadikannya terhormat dan tinggal di rumah seorang menteri dari penguasa Mesir kala itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pula sebagai seorang menteri dan orang yang memiliki pengaruh dan kedudukan tinggi. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilham dan kemampuan dalam melakukan takwil terhadap mimpi-mimpi manusia. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi salah satu kisah yang penuh dengan hikmah yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dalam mengarungi hidup. Sebagai manusia yang lemah, maka kita tidak boleh iri, dengki, serta hasad terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain, khususnya terhadap saudara-saudara terdekat yang kita miliki. Karena pasti ada hikmah besar yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu alam bisawab.